Hai, perkenalkan, saya Ikra Wahyu Pratama, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 19 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sintesa agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, serta personal branding pribadi saya sebagai calon ASN. Selamat menyaksikan! Pada modul pertama, kita sudah belajar mengenai bagaimana manajemen ASN di Indonesia. Nah, terdapat beberapa poin penting yang harus diingat nih. Pertama, yaitu kita sebagai ASN telah diberikan hak-hak oleh negara. Namun, tentunya untuk menerima hak tersebut, kita harus senantiasa melakukan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai ASN dengan sebaik-baiknya. Beberapa kewajiban ASN diantaranya adalah setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan publik, dan masih banyak lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, sudah ada nih undang-undang yang membahas seluk-beluk ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Poin penting lainnya dari modul ini adalah kita sebagai ASN harus selalu berpegangan kepada kode etik dan perilaku ASN, seperti jujur, cermat, dan bertanggung jawab, berintegritas tinggi, disiplin, dan banyak lainnya, yang semuanya bisa dipelajari di dalam UU ASN. Terakhir dibahas mengenai sistem merit di dalam manajemen ASN di Indonesia. Nah, sistem ini merupakan sistem manajemen yang didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang bertujuan untuk memperoleh SDM ASN yang berkompetensi. Selanjutnya, di modul kedua, kita telah belajar mengenai pelayanan publik. Nah, berikut beberapa poin penting dari modul tersebut. Pertama, pelayanan publik terdiri dari 3 unsur, yaitu adanya organisasi penyedia pelayanan publik, penerima pelayanan, serta harus ada kepuasan dari penerima pelayan. Nah, sudah ada loh undang-undang yang mengatur mengenai pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, kita sebagai ASN harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima, di antaranya partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah murah, efektif efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dan jangan lupa selalu menerapkan etika yang baik di dalam pelayanan publik, dengan berlaku sopan, ramah, santun, atentif, kooperatif, bertoleransi, dapat mengendalikan diri, serta harus komunikatif. Terakhir, di modul ketiga, kita telah mempelajari mengenai Whole of Government atau WOG, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pemerintah dengan upaya kolaboratif antar sektor guna mencapai suatu tujuan. Nah, ada 3 kata kunci penting nih dari WOG, yaitu adanya koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. Lalu bagaimana WOG diterapkan di Indonesia? Terdapat beberapa cara nih, di antaranya penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, maupun koalisi sosial. Pada penerapannya, dalam pelayanan publik, WOG dapat diterapkan pada pelayanan administratif, seperti perizinan, jasa seperti kesehatan dan pendidikan, barang seperti utilitas, maupun regulatif. Nah, untuk mewujudkan WOG yang baik, diperlukan budaya dan filosofi yang membangun, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, serta cara baru pengembangan kebijakan. Di Indonesia sendiri, contoh best practice WOG sudah diwujudkan dengan tersedianya PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu, bahkan dengan adanya mal-mal pelayanan publik di beberapa kota di Indonesia. Lalu dari pelajaran pada agenda ketiga, selanjutnya apa sih yang dapat saya terapkan sebagai calon ASN yang bekerja cerdas, berintegritas, dan melayani sepenuh hati? Nah, dari sisi manajemen ASN, tentunya saya akan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai ASN dengan baik. Senantiasa mengamalkan kode etik dan perilaku ASN dengan bertanggung jawab, serta selalu fokus kepada pengembangan kompetensi dan kinerja untuk penerapan sistem merit. Dari sisi pelayanan publik, saya akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan etika dalam pelayanan, serta mengamalkan prinsip-prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Lalu terakhir, dari sisi Whole of Government atau WOG,
Saya akan senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi di dalam peningkatan pelayanan, serta mendukung segala bentuk pelaksanaan WOG yang dapat mempermudah proses pelayanan, terutama di era digital sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu.